Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala 'azama 'abdihi al-minnah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qaidil khalqi wa muhyiddis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil as-salihah wal uqul al-mudhihah. Yang sama-sama kita hormati seluruh anggota atau peserta halal bihalal Forum Komunikasi Daerah untuk Sumatera Utara dan Aceh, di antaranya dari Harian Kompas, Hotel Salatiga, Gramedia Toko Buku, Radio Sonora, Tisutesa, Harian Seram di Indonesia, Gramedia Printing, Harian Tribun Medan, Samudra Vision, Jasa Tanah Kompas TV Smart FM, dan Sirkulasi Kompas Gramedia. Yang saya hormati Ketua Komunikasi Daerah kita, Bapak Setiawan, dan yang tidak saya lupakan Bapak Saiful Bahari, selaku rekan sahabat, karena dari beliau inilah saya bisa sampai ke sini. Berawal dari ceramah di Pusri, Pupuk Sriwijaya, berjumpa dengan Pak Saiful Bahari, lalu beliau terus dalam segala event menghubungi saya, apa-apalah ya, sesuai dengan tema kita ini, jabat erat silaturahmi. Jadi dari satu orang akan muncul 2 orang dan akan muncul nanti 1000 orang. Semoga tadi silaturahmi kita tetap kuat dan kokoh sampai batas waktu yang ditentukan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya, kita ucapkan terima kasih kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita ringan langkah sehingga kita sampai di tempat yang berkah. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya perlu memberikan tausiah ataupun ceramah ini tidaklah lama-lama, waktu yang sewajarnya, karena saya sebentar lagi akan mau berangkat ke Mesir alias Medan dan sekitarnya. Jangan salah paham bro. Saya sering juga keliling orang hebat. Kemarin baru dari Prancis, perumahan cicilan Simalingkang. Insya Allah ceramah juga pernah di Argentina, Arisan Argentina, ceramah di Megawati Soekarno Kota, dan pernah juga saya ceramah di Belanda, belakang Allah jaga, belakang aja. Sesuai dengan tema kita ya, jabatan silaturahmi yang merupakan biasa dari halal bihalal, walaupun ini sudah masuk bulan Zulqa'dah, tetapi semangat bulan Syawal yang kemarin tidaklah kita hilangkan begitu saja. Sesuai dengan makna Syawal yang artinya adalah bulan peningkatan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada sore hari menjelang malam yang berbahagia ini, yakni meningkatkan kinerja hidup.
Itulah tema kita, meningkatkan kinerja hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu ala makanatikum inni 'amil. Katakanlah, bekerjalah sesuai dengan potensimu, karena sesungguhnya aku juga bekerja. Ini sebuah ayat yang berindikasi mengisyaratkan bahwa umat jangan malas, karena para nabi juga bekerja. Di dalam buku Liman al-Khawf minal Mustaqbal karangan Syekh Abdul Aziz Al-Husain, para nabi itu dulu bekerja. Nabi Adam tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, Nabi Ibrahim tukang batu, Nabi Isa tukang pemintal kain wool, Nabi Muhammad tukang gembala kambing. Walaupun dia dekat dengan Tuhan, tetapi mereka tetap melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pekerjaan itu juga ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah kita pulangkan karena Allah, jadi ibadah. Sekolah karena Allah, ibadah. Kuliah karena Allah, ibadah. Nikah karena Allah, ibadah. Nikah lagi karena Allah. Ada yang guru bilang berdebat, bukan ibadah. Tapi niatkan semua karena Allah. Karena kita menjadikan satu kekuatan yang tak terbatas ini, yaitu the power, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi mitra kita dalam kehidupan. Itu penting. Karena kan kita tidak tahu bencana bisa terjadi di mana-mana. Apalagi Indonesia kita yang kita rasakan sekarang ini mengalami perlambatan ekonomi. Tetapi Tuhan punya kuasa. Dia tidak terikat dengan kondisi-kondisi yang sifatnya manusiawi. Jadi dia bisa menggerakkan apapun pundi-pundi rezeki agar kita tetap eksis dalam menjalankan kehidupan. Jadi sesuai dengan kata kinerja, saya ingin memberikan formula. Kinerja ini kan terdiri dari 7 huruf. Untuk meningkatkan kinerja kita lihat apa huruf K yang pertama pada kata kinerja. Jadi untuk meningkatkan kinerja, K yang pertama dari kata kinerja adalah keikhlasan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas. Ketika takbir hari raya kemarin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan manusia untuk beribadah kecuali ikhlas sebagai dasar. Ketika seseorang ikhlas mengemban tugas, kita akan cepat mencapai suatu proses kemajuan. Tetapi ketika kita tidak ikhlas bekerja, cepat lelahnya, cepat capeknya. Karena memang ikhlas itu mendatangkan cinta kita kepada pekerjaan kita. Betul Pak? Jadi oleh karena itu, pahamilah bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini ikhlas. Yang matahari, begitu ikhlasnya, apa tugas matahari? Menyinari. Belum pernah jam matahari itu meleset. Dan tak pernah pula Pak, matahari itu terlambat-lambat datang. Ikhlas matahari menjalani tugasnya sebagai makhluk untuk menyinari. Apalagi hewan-hewan kita lihat, lembu. Satu contoh aja, lembu ini ikhlas sekali. Makanannya cuma rumput. Gak pernah dia mau dibikin entah apa-apa model rumput, semur rumput, kan? Renggang rumput, gak mau.
Rumput yang itulah yang murni, yang segar, itulah yang dimakan oleh rumput. Ikhlas dia diamanati oleh Tuhan untuk menyantap makanan walaupun rumput. Nyamuk ini hewan yang penuh dengan pengorbanannya, dan gak pernah nyamuk pun menyerah. Saya pikir kalau pernah kita dengar nyamuk gak berani menghisap darah manusia. Coba lihat, nyamuk walaupun nyawa tetap bekerja walaupun nyamuk sebagai pertaruhan. Karena dalam kehidupan ini lebih bagus kita bekerja dalam keadaan semangat, mati di tempat kerja itu sangat mulia. Ini udah nganggur mati ya. Prestasi kerja apa yang bisa kita lakukan dalam ini, Bu? Jadi untuk membangkitkan keikhlasan kita, jangan lupa ibadah. Itu penting. Karena asupan spiritual itu dapat membentuk keikhlasan yang tinggi. Dengan kita dekat dengan Allah, maka kekuatan kita akan bertambah. Itu sesuai dengan ayat, siapa yang membaca istighfar, Allah akan memberikan satu kekuatan. Ditambahkan kita dengan kekuatan. Istighfar itu kita minta ampun kepada Allah. Ikhlas, ini yang paling penting, keikhlasan dari kata kita. Dan lagi-lagi keikhlasan ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa disetting dia. Dulu ada seseorang di Baghdad namanya Nasruddin. Nasruddin ini pernah suatu hari mengalami kesulitan keuangan. Di rumahnya yang kebetulan ada cerobong asap, dia pun berdoa. Dalam doanya dia minta pas dekat dengan cerobong asap, ya Allah ya Tuhan, ini bokeh kali ini ya Allah, tolong kirimkan uang 3 dinar. Besoknya begitu lagi doanya, ya Allah bokeh kali ya Allah, kirimkan uang 3 dinar. Tetangganya sebelah dengerin doa Nasruddin tadi. Jadi dia manjatlah ke atap rumah Nasruddin. Lalu kemudian dia lihat Nasruddin di bawah sedang berdoa dari atas cerobong asap. Ketika Nasruddin berdoa, ya Allah ya Tuhan, jatuhkanlah ya Allah apapun rezeki dari langit, aku butuh ya Allah, gak ada duit, kirimkan uang 3 dinar ya Allah. Tetangga tadi memasukkan 1 koin dinar, plong, nyemplunglah ke bawah, jatuh di muka Nasruddin. Alhamdulillah ya Allah, terkabul doa, dapat 1 dinar, tapi kurang 2 lagi ya. Kata tetangganya tadi yang udah di atas, dimasuk ada lagi uang koin dinar yang kedua, plong, masuklah ke bawah. Alhamdulillah dapat 2 dinar, tapi kok nanggung kali kau ya. Satu lagi, begitu dimasukkan 1 koin lagi oleh tetangga, bukan hanya koin yang masuk, tetangga tadi pun ikut nyemplung ke bawah. Hitung semua mukanya, begitu jatuh duitnya tadi sama jatuh tadi tetangga di depan muka Nasruddin. Alhamdulillah dapat duit 3 dinar. Tapi ini iblis apa ya kira-kira Tuhan? Iblis dari mana? Katanya begitu dibersihkan mukanya, ternyata adalah tetangganya. Apa maksud ini? Gak apa-apa Nasruddin, aku ini cuma iseng aja ini. Tak boleh begitu. Maaflah ya, nih ambillah uang 3 dinar. Tidak, aku tidak mau. Aku ini ikhlas meminta, bukan disetel-setel, disetting-setting, nggak bisa dipancing-pancing. Kembalikan uang, silakan ambil saja. Nah inilah maksud saya tadi, ikhlas itu dia murni. Satu tenaga spiritual yang memang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Hanya orang yang dekat-dekat dengan agama yang bisa merasakan keikhlasannya. Yang pertama, yang kedua integritas. Ini yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Hai orang-orang yang beriman, perhatikan keadaan dirimu. Ini suatu ayat menunjukkan integritas. Integritas itu citra diri kita. Bagaimana orang mengenal kita, itulah kita. Semakin bagus kita menjaga integritas kita, maka akan semakin baik penilaian orang lain kepada kita. Integritas seorang murid yang baik adalah murid yang taat kepada guru. Murid yang baik adalah murid yang tidak melecehkan gurunya. Karena ada integritas yang buruk dari murid. Kata gurunya, anak-anakku sekalian, ya Bu,
Kita hari ini gambar, baik bos, semuanya pada gambar. Lalu kemudian ada satu anak namanya Mahmud nggak gambar. Mahmud, kamu kok nggak gambar? Bentar dulu, ibu jangan main modis gitu lah. Dengar dulu kronologisnya. Tadi saya gambar. Buktinya mana? Saya gambar kuda sama rumput, Bu. Mana kuda sama rumput? Begini Bu sinopsisnya. Rumput dimakan kuda, hilanglah rumputnya. Kudanya ibu datang lari, Bu. Akhirnya nakal itu dimarahi ya besar-besar sama guru. Nah ini integritas anak yang nakal, kan begitu. Begitu juga kita sebagai atasan, kita punya integritas ya, hospitality kan, yang ramah-tamah, yang tidak sombong, yang mau berbaur, wibawa, tegas tapi bersahaja. Ini kan integritas yang memang harus dijaga oleh seorang atasan. Begitu juga sebagai seorang bawahan, kita terlihat rajin, kita pandai mengambil hati atasan kita menjaga image kita di mata atasan kita dan bersama dengan kawan-kawan kita. Inilah namanya integritas kita ya. Bulan Syawal yang telah berlalu itu menghadirkan kepada kita sebuah peningkatan. Salah satunya adalah meningkatnya integritas diri kita. Memang kadang-kadang orang lihat, sering orang mengartikan yang namanya Syawal itu kan semuanya serba baru. Rumah baru, jam tangan baru, handphone baru, mobil baru, kereta baru, cat rumah baru, bini baru juga, tapi sok lama nih. Tak baru selalu ya kan begitu. Tidak, kata salah seorang ulama kita, laisal 'aib liman labisal jadid, innamal 'aib innama ta'atuhu lillahi kasih. Bukanlah yang namanya Idul Fitri yang telah berlalu itu, di mana banyak serba baru, baju baru. Akan tetapi sesungguhnya Idul Fitri itu ketika ketaatan, ketakwaan kepada Allah senantiasa di-upgrade, diperbaharui terus itu ketakwaan dan ketaatan. Jadi kalau baju baru yang menjadi landasannya, tentu sangat minim sekali pemahaman agama seseorang itu. Kita dengar dalam satu lagu yang dinyanyikan dia Ananda itu, baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya, tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju sekolah. Kalau nggak ada baju sekolah pun jadi apa? Namanya kita berlebaran ya. Daripada ada anak-anak tetangga saya nyanyi lain pula, baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya, tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga. Rupanya maling kawan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Jadi hakikat Idul Fitri itu kita mengupgrade pula ya, keimanan, ketaatan kita sehingga integritas kita menjadi baik. Intinya ketika kita menjadi hamba yang maha kuasa, kita menjadikan diri kita sebagai, ya kalau bahasa kasarnya kita ini budak bagi penguasa kita, bagi Tuhan kita yang menciptakan kita ini. Jadi selagi kita merasa diri rendah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, integritas kita naik. Sering lihat bagaimana orang yang awalnya jujur menjadi pejabat yang awalnya baik, tapi terlena dengan kehidupan dunia. Kenapa ini? Dia tidak mempertahankan integritasnya di awal, keimanannya rapuh. Coba lihat, sedih kita. Berapa banyak mereka yang korupsi. Ingat, korupsi ini tidak ada kaitannya dengan keagamaan seseorang. Itu individu. Jadi jangan gara-gara seseorang yang korupsi, agama yang disalahkan, tidak. Pada hakikatnya agama semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Itu pasti. Jadi ingat, kalau kita sudah di atas, jangan lupa di bawah. Apa maksud di bawah ini? Di bawah ini bukan berarti kita dulunya jadi karyawan, dulunya kita jadi tukang sapu. Bukan. Ingat, setinggi apapun kita di atas, kita tetap di bawah. Artinya di bawah, di hadapan Tuhan kita orang rendah. Itu seperti Presiden Soekarno.
Ketika naik haji dia ke Mekah, dia nanya kepada raja Arab ketika itu, wahai tuan raja, mana kuburan Nabi Muhammad SAW? Itu, wahai presiden sekarang. Begitu dia nampak kuburan Nabi Muhammad, dia lepaskan baju presidenannya, dipakainya baju ihram, merangkak dia ke kuburan Nabi Muhammad. Ditanya oleh raja, kenapa Anda merangkak? Saya hanya bagian rendahan dan bawahan. Beliau ini adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi cerita yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah untuk memotivasi kita agar integritas kita baik. Paling tidak pertahankan citra diri kita menjadi orang yang baik. Lalu yang berikutnya dari kata kinerja ada N, norma, aturan. Jadi kalau ingin sukses, taatlah kepada aturan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa artinya adalah kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kita patuhi, itu namanya mematuhi norma-norma agama. Bulan Ramadan yang telah berlalu kemarin itu membentuk satu tatanan kedisiplinan kita. Jadi agama itu hadir mendisiplinkan manusia agar manusia bisa on time, bisa tepat waktu, bisa lebih baik kinerjanya di masa-masa yang akan datang. Tak akan mungkin orang naik pangkat gara-gara sering terlambat, betul? Apa mungkin orang naik gaji gara-gara kerja swasta? Gak bisa. Dia harus taat kepada aturan. Bulan puasa itu bulan yang penuh dengan aturan. Masya Allah, banyak sekali aturan. Makan tak boleh di siang hari, tidak boleh berhubungan intim, malamnya tarawih. Bahkan aturan-aturannya sangat kecil. Tidak boleh di atas jam 12, makruh gosok gigi. Ini aturan yang kalau kita ikuti. Nah, kalau di gosok gigi di atas jam 12, itu bau khas puasa hilang karena gosok gigi. Memang orang yang berpuasa itu kan bau mulutnya khas. Wah, nanti kita kasih tahu Bu, makan nanti. Kata Dr. Ega Ramo tadi ya, dalam bukunya Super Health, dia mengatakan orang yang berpuasa itu zat amoniak di dalam perut naik ke atas sehingga mengeluarkan bau amoniak itu sebenarnya, dan bercampur dengan racun-racun, termasuk air liur kita waktu puasa itu mengandung racun. Maka ada kawan saya waktu pas puasa diludahinya kecoa mati. Norma, ada aturan dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita punya aturan, memiliki aturan dengan baik, kita jalan, insya Allah kinerja kita akan meningkat, bisa naik pangkat dan bisa naik gaji, atau ada bonus-bonus tertentu dari perusahaan karena kedisiplinan kita. Itu pasti. Orang yang nggak tahu aturan itu pun juga bisa celaka. Kalau kita udah tahu aturan, melanggar, efeknya lebih berat. Nggak tahu aturan dan nggak mau tahu, tetap juga bisa celaka. Itu adalah contoh orang Madura. Jadi dia naik kereta kencang kali, langsung ditabraknya dalam merah. Polisi ngejar, Anda akan bilang, apa salah saya Pak? Kamu melanggar itu lampu. Oh itu lampu apa Pak? Itu merah, Anda berhenti. Maaf Pak, saya kira lampu disco. Berangkat mana? SIM sama STNK di rumah Pak. Helm di rumah juga. Backup di rumah Pak. Kalau nggak kamu bawa, nanti kalau hilang Bapak bertanggung jawab. Akhirnya masuk penjara lah si pelopor tadi. Dia nggak tahu aturan, dia nggak tahu aturan pun bisa celaka. Apalagi yang udah tahu aturan, nggak disiplin, melanggar, maka pantas dia jatuh terhempas ke tengah-tengah kehidupan. Itu namanya norma. Berikutnya dari kata kinerja ada huruf E, elegan. Elegan itu penampilan zahir. Jadi penampilan zahir itu mesti diperhatikan. Hati udah bagus, integritas sudah mantap, kita sudah taat aturan, tapi ingat penampilan badan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, "Man qabalahu hasna aqlu." Siapa orang yang wangi badannya, cerdas intelektualitasnya, ini kata orang besar. Arti wangi badan di sini bukan sekadar dia pakai minyak wangi saja,
dia atur, dia style gayanya, maka dia akan meningkat integritasnya. Cobalah, ada ustaz aja, ustaz diundang, kena BB, bau ketiak misalnya, kemudian nggak rapi, datang matanya bebelek, terlambat pula, kira-kira dipanggil lagi nggak? Nggak ada. Makanya saya dipanggil lagi karena agak keren juga saya. Nggak bebelek Pak. Dirapikan badan kita, penampilan zahir itu penting. Coba lihat duta-duta Indonesia yang dikirimkan ke Brazil, Prancis, Switzerland, kan yang keren-keren, yang rapi-rapi, yang ganteng-ganteng kan. Itu namanya elegan, penampilan kita. Tuhan itu juga elegan. Di mana letak elegan Tuhan? Lihat begitu indahnya alam itu. Gunung yang begitu tinggi, awan yang begitu luas, lautan yang membiru, kan indah. Itu masih makhluknya, pasti penciptanya lebih elegan daripada penciptanya. Dia maha kaya, dia maha agung, dia maha perkasa. Bahkan dalam satu namanya Badi, Allah itu juga maha indah. Coba, Tuhan juga elegan. Jadi kalau kita hari ini rapi, tampil oke punya, itu karena kita meniru Tuhan yang tampilannya juga elegan. Coba lihat, satu contoh, ada tukang pangkas. Tukang pangkas ini sama murahnya, yang satu bersih tempatnya, yang satu kotor. Kira-kira mana yang dikatakan? Nah, yang bersih kan? Nah, ini namanya elegan, bersih. Atau juga dalam kehidupan kita. Coba lihat, kenapa gede-gede kecil kok bisa kalah dibandingkan dengan Alfamidi, lahirnya Indomaret? Kenapa itu bisa terjadi? Hal yang sederhana. Alfamidi, Indomaret, mereka punya elegansi yang luar biasa, melebihi gede-gede kecil yang ada. Di mana elegannya? Tempat tertata dengan api, rapi, bersih, putih, pakai AC lagi. Tuh dia. Kadang-kadang kita masuk dalam itu saya kenal cuma numpang AC aja, Pak, saking panasnya hari ini. Tapi gara-gara numpang terbalik juga. Inilah dia elegan tadi. Hanya satu lah yang bisa dibuat Indomaret, ngebon itu aja. Kalau gede kecil bisa ngebon juga Mas. Tapi terlepas masalah ngebon atau tidak, mereka sudah menang, winner dalam hal elegan, mengatur performance penampilan sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kita juga begitu, kita perbaiki elegansi kita. Terus kita atur perubahan. Hidup ini terus mengalami perubahan dan perbaikan. Bahkan orang Jepang itu selalu bilang setiap kali upacara kaizen, apa itu kaizen? Perbaiki diri. Karena kualitas diri terlihat dari perbaikan. Dalam agama namanya Islam. Dan artinya juga perbaiki diri. Jadi kita terus memperbaiki kinerja kita di hari-hari yang akan datang, hari ini dan seterusnya. Lalu kemudian dari kata kinerja ada huruf R yang artinya rekor. Rekor itu adalah nilai. Allah berfirman, kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Tuhan menyebutkan rekor kita. Dulu waktu Ramadan kita rajin bersedekah. Habis Ramadan pertahankan rekor. Jangan jadi pelit setelah Ramadan. Karena Ramadan itu bulan penempaan. Waktu Ramadan rajin ke masjid. Habis Ramadan pertahankan rekor. Di mana tempat kita singgah ada rumah ibadah, sholat kita di situ. Itu namanya mempertahankan rekor. Karena rekor yang diberikan Ramadan kepada kita adalah rekor yang istimewa. Apa rekornya? Kharaja min dzunubi kayaum walad umum. Orang yang berpuasa betul-betul di bulan Ramadan keluar dosa-dosanya, bersih. Makanya kita Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci, bersih. Jadi dosa-dosa kita bersih. Bahkan di hari Idul Fitri lagi katanya, bukan hanya dosa-dosa, sak dompet-dompet pun mengalami Idul Fitri. Bersih juga dompet itu. Ya untuk THR kan habis lah ya. Jadi rekor yang kita pertahankan. Lalu kemudian dari kata kinerja ada C. Apa C itu? Jujur. Nah, ini yang paling penting. Kadang saya lihat pernah dalam satu perusahaan ada satu konsumen uangnya kelebihan, dia yakin itu. Tapi ternyata pihak kasir tidak mengembalikannya. Ini namanya nggak jujur. Lalu pedagang jual beras
Beras yang di atas cantik, beras yang di bawah busuk. Rasulullah pernah menginvestigasi orang-orang yang melakukan kecurangan seperti ini. Kenapa beras yang busuk itu tidak disampaikan di atas, diletakkan di atas? Kata yang jualan, ya kalau nanti ditaruh di atas ya nggak laku lah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man khasya falaysa minna. Siapa yang melakukan kedustaan, yang melakukan kecurangan, bukan dari golongan kami. Lihat, puasa yang telah kita jalani kemarin kan melatih kejujuran. Kalau kita sholat, orang lain tahu oh dia sholat. Kalau orang naik haji, oh kita tahu dia sedang naik haji nanti. Kalau orang sedang zakat, kita tahu dia nampak berzakat. Tapi coba lihat kalau orang lagi puasa, adakah orang yang sanggup menjagain orang berpuasa? Kan gak ada yang sanggup. Jadi antara kita sama Allah saja lah. Ketika kita berpuasa Ramadan itu kejujuran aspek puasa yang menyentuh umat Islam. Jadi sesuai dengan sabda Nabi, innal bir yahdi inna sidqa yahdi ilal birri wal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan hidayah pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Jujur pertahankan sebagai akreditasi kita dalam kehidupan. Yang terakhir dari kata kinerja itu ada A, aktif. Jadi kita tidak boleh berhenti, Pak. Sesuai dengan firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kau sudah selesai dari satu pekerjaan, cari pekerjaan lain. Lihat, agama menuntut kita untuk terus bekerja dan jangan malas, karena malas ini nggak ada obatnya. Datang kita ke rumah sakit, bilang sama dokter, dok, saya kena apa nih? Anda penyakit, Anda malas. Apa obatnya, dok? Obatnya agama. Pasti dokter-dokter pun menyarankan kalau malas datang, pasti obatnya agama juga. Kekuatan doa lah yang bisa menghilangkan rasa malas dan kemauan kita untuk menghilangkan dan melenyapkan malas itu. Aktif dengan postur beda. Nah, itu dia. Terlalu proaktif pun salah, sehingga mengorbankan kesehatan. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu istirahat. Kerja boleh, tapi jangan lupa istirahat. Karena istirahat itu adalah untuk menghimpun kekuatan agar ide-ide kita bisa tumbuh. Lihat orang yang nggak pernah istirahat, ide-idenya bantet. Orang-orang yang nggak pernah tidur yang baik, mereka tidak konsentrasi dalam pekerjaan. Pandai-pandailah kita mengatur jeda istirahat kita dalam kehidupan kita ini. Aktif. Sebab ada 3 yang mencuri energi kita. Kata Dr. Ibrahim Al-Fiqi dalam bukunya Mafatil Ashraf Al-Gaza. Apa yang mencuri kita? Yang pertama Al-Gaza, cemas, panik. Jadi orang yang panik itu lemes, energinya tercuri. Lalu kemudian yang kedua, orang yang tercuri energinya selain dari yang panik adalah kasratul amal, terlalu porsir bekerja. Kerja agar gak ada istirahatnya. Step tumbang juga kawan kan. Lalu yang ketiga, orang yang terlalu banyak makan, kekenyangan. Beda yang kenyang dengan kekenyangan. Karena pada waktu kita kekenyangan, otomatis darah kita itu fokus kepada pencernaan, sehingga asupan-asupan ke tangan, ke otak, ke muka, ke wajah, ke kaki itu tidak sampai. Dia fokus di pencernaan. Maka orang yang terlalu banyak makan, lemes badannya. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Jadi mudah-mudahan tentang tema kita meningkatkan kinerja hidup, saya berharap agar kita semua tetap semangat. Jadikanlah bulan Syawal dan bulan-bulan yang selanjutnya itu menjadi bulan untuk meningkatkan semangat dan kinerja kita. Apalagi kita nanti akan berhadapan dengan bulan Kurban dan sebentar lagi akan datang bulan Haji. Tentunya kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan-bulan yang mulia tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan kita semua insya Allah akan bisa meningkatkan kinerja kita dalam kehidupan yang hari ini, nanti, dan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.